Shalom, puji Tuhan. Kembali dalam program Studi Biblika. Dan hari ini kita akan belajar kitab Kidung Agung, kitab terakhir dalam bagian genre puisi. Namun sebelum lebih jauh, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami datang kepadamu. Tuhan tolong kami, bantu kami, bimbing kami. Karena hanya dengan hikmat-Mu kami dapat memahami kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, pakailah hamba-Mu yang penuh keterbatasan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, sahabat gereja, jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Kita sudah belajar kitab Ayub, kitab Amsal, kitab Mazmur, kitab Pengkhotbah. Dan hari ini kita akan belajar kitab Kidung Agung. Kitab yang mungkin jarang dibaca di gereja. Bahkan seringkali pendeta suruh baca waktu pranikah. Tapi seberapa banyak kita serius membacanya. Karena tidak mudah memahami kitab ini. Nah, untuk kita boleh memahami lebih jauh, mari kita saksikan seperti biasa video dari Bible Study Project. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Kitab Kidung Agung. Ini adalah kitab yang terkenal dalam Alkitab namun tidak begitu dipahami dengan baik. Kitab ini berisi 8 pasal puisi cinta. Meskipun terdapat bagian pendahuluan dan kesimpulan, kitab ini tidak memiliki rancangan sastra yang baku. Itu karena kitab ini merupakan koleksi puisi-puisi. Puisi-puisi ini tidak dimaksudkan untuk dibedah atau dipisah-pisahkan, melainkan untuk dibaca sebagai satu keseluruhan yang mengalir dan dinikmati saja. Baris pertama kitab ini mengatakan bahwa ini adalah Kidung Agung, yang merupakan ungkapan Ibrani seperti Yang Maha Kudus atau Raja Segala Raja. Ini adalah cara Ibrani untuk mengatakan hal yang terbesar. Jadi ini adalah nyanyian terhebat dari semua lagu. Kemudian kita temukan di baris pertama bahwa Kidung Agung ini berasal dari Salomo, yang bisa berarti bahwa dia adalah penulisnya. Nama Salomo memang mengawali kitab ini, tapi saat kita membaca puisi-puisi ini, kita akan menemukan bahwa suara utamanya adalah suara wanita, yang disebut kekasih. Dan sementara juga ada suara laki-laki, tapi sepertinya itu bukan Salomo. Nama Salomo disebutkan beberapa kali dalam puisi, tapi dia tidak pernah menjadi pembicara, dan kita harus mengakui Salomo adalah kandidat yang sangat aneh untuk menjadi penulis kitab ini. Mengingat bahwa dia memiliki 700 istri. Bagi pasangan kekasih di kitab Kidung Agung, mereka adalah satu-satunya di dunia untuk memiliki satu sama lain. Jadi dari Salomo, mungkin berarti dalam tradisi hikmat Salomo. Dia dikenal karena hikmatnya, puisinya, dan kesukaannya untuk belajar tentang setiap bagian kehidupan. Dan Salomo menjadi bapak dari sastra hikmat di Israel. Maka warisannya terus dilanjutkan di sini melalui kumpulan puisi cinta yang mengeksplorasi pengalaman manusia akan cinta dan hasrat seksual. Puisi pembuka mengenalkan kita pada tema dasar kitab ini. Kita mendengar suara wanita muda yang jatuh cinta pada seorang pria, seorang gembala. Saat ini dia belum menikah dengannya, tapi sangat jelas bahwa mereka sudah bertunangan dan tidak sabar untuk hidup bersama. Dari pendahuluan, puisi-puisi itu mengalir bolak-balik dari suara wanita itu kepada si pria, bergeser dari satu adegan ke adegan lain tanpa urut-urutan atau alur cerita yang jelas. Puisi-puisi itu bergerak dalam siklus simfoni dan gambar dan gagasan utama yang diulang-ulang dan berkembang. Jadi, salah satu tema dasar yang menyatukan semua puisi ini adalah hasrat menggebu pasangan ini terhadap satu sama lain, yang diungkapkan melalui pencarian dan penemuan mereka yang terus-menerus. Jadi setelah puisi pembukaan, mereka berpisah, tapi dalam pencarian satu sama lain. Jadi wanita itu memanggil atau dia akan terbangun dari mimpi dan pergi mencari kekasihnya. Dan lebih dari sekali mereka akan saling bertemu, mereka saling berpelukan. Dan kemudian tepat saat segala sesuatunya menjadi mulai agak intim, adegannya tiba-tiba berakhir. Dan adegan baru akan dimulai. Mereka berpisah, saling mencari, dan terus seperti itu. Tema lain yang berulang adalah kebahagiaan atas ketertarikan fisik pasangan ini terhadap satu sama lain. Jadi, beberapa kali mereka akan berhenti sejenak dan menggambarkan satu sama lain dengan metafora yang rumit. Dan ini sangat membantu untuk mengetahui bahwa gambaran dan metafora dalam puisi Ibrani ini tidak bersifat visual. Jika kita mencoba membayangkan orang-orang ini berdasarkan metafora di kitab ini, kita akan berakhir dengan sesuatu yang terlihat sangat-sangat aneh. Apa yang sebaiknya kita lakukan adalah merefleksikan makna gambar-gambar ini karena berhubungan dengan pria dan wanita. Jadi kita akan dibawa ke dalam siklus puitis ini dan ketegangan akan terus terbangun. Dan keinginan, kegembiraan dan ketertarikan mereka dan pengulangan spiral ini adalah cara puitis untuk meningkatkan dan memusatkan perhatian pada misteri dan kekuatan cinta seksual. Semuanya menjadi jelas di bagian kesimpulan yang merupakan jeda untuk meringkas isi puisi-puisi ini sebenarnya. Cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati.
Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Puisi ini menyoroti kekuatan dan intensitas cinta, keindahan cinta, dan juga bahayanya. Seperti api, cinta bisa menghancurkan orang jika disalahgunakan, atau memberi hidup jika dilindungi. Pada akhirnya, cinta mengungkapkan kerinduan manusia yang tak terpuaskan untuk mengenal dan dikenal sepenuhnya dan diinginkan oleh orang lain. Cinta adalah salah satu pengalaman yang paling transenden dan misterius dalam kehidupan manusia. Dan sebagai bagian dari tradisi hikmat Alkitab, kitab ini mengatakan bahwa ini adalah sebuah anugerah dari Allah. Setelah ini, ada sebuah puisi aneh tentang Salomo yang mencoba melakukan apa yang oleh puisi sebelumnya dikatakan tidak mungkin dilakukan, membeli cinta. Wanita itu menolak tawaran Salomo, dan kemudian kitab ini diakhiri dengan pria dan wanita itu. Mereka sekali lagi berpisah dalam pencarian satu sama lain. Si pria memanggil untuk mendengar suara si wanita memintanya untuk melarikan diri bersamanya. Dan begitulah kitab ini berakhir. Benar-benar akhir yang menggantung. Tapi itu sangat mirip cinta, yang tidak pernah benar-benar bisa disimpulkan karena selalu ada lebih banyak untuk ditemukan dan dikejar dari kekasih kita. Jadi cinta sejati tidak memiliki sebuah akhir. Begitu juga dengan kitab ini. Sekarang di sepanjang sejarah, pertanyaan besar yang diajukan oleh Kidung Agung adalah, mengapa ada puisi cinta di dalam Alkitab? Ada 3 interpretasi utama kitab ini di sepanjang sejarah. Dalam tradisi Yahudi, kitab ini telah dibaca sebagai alegori. Setiap tokoh merupakan simbol. Jadi wanita itu adalah Israel, pria itu adalah Allah. Dan cintanya adalah simbol perjanjian antara Allah dan Israel yang dibuat di Gunung Sinai dan pemberian Taurat. Pandangan ini merasuk ke dalam tradisi Kristen, namun tokohnya berganti. Jadi ini tentang kasih Kristus bagi umatnya, yaitu gereja. Dan penafsiran ini diilhami oleh kata-kata Paulus dalam Efesus 5, bahwa cinta seorang suami Kristen untuk istrinya adalah simbol kasih Kristus bagi gereja. Yang menarik adalah bahwa dalam 100 tahun terakhir, penemuan arkeologi di antara tetangga kuno Israel dan Mesir serta Babel telah menghasilkan banyak jenis puisi cinta kuno yang bahasa dan gambarannya sangat mirip dengan Kidung Agung. Kita melihat bahwa puisi cinta adalah bagian penting dari lingkungan budaya Israel yang telah menuntun sebagian besar ilmuwan saat ini untuk melihat Kidung Agung seperti apa yang dibawakannya. Sebuah susunan puisi cinta Israel yang merefleksikan kasih karunia ilahi. Tapi, bukan berarti itu hanya sekedar puisi cinta yang kuno. Ada ciri utama puisi-puisi ini yang menonjol saat kita membacanya sebagai bagian dari perjanjian lama. Dan itu adalah penggunaan gambaran taman yang luar biasa. Ada gema yang kuat dari Taman Eden dan pemandangan indah antara pasangan yang sudah menikah di pasal-pasal awal kitab Kejadian. Jadi gambaran laki-laki dan perempuan yang telanjang dan rentan, tapi benar-benar menyatu dan aman dengan satu sama lain. Inilah yang bergema di latar belakang Kidung Agung. Seolah-olah dalam puisi ini, kita menyaksikan cinta dari pasangan yang hubungannya bersih dari egoisme dan dosa. Dan pada akhirnya, Kidung Agung memunculkan harapan bahwa walaupun hubungan kita sendiri begitu sering terdistorsi oleh keegoisan, cinta adalah pemberian yang transenden. Dan itu dimaksudkan untuk mengarahkan kita pada sesuatu yang lebih besar, yaitu pemberian kasih Allah, yang suatu saat akan menembus dan mengubah dunia kesayangannya. Dan itulah isi kitab Kidung Agung. Haleluya, puji Tuhan. Kitab Kidung Agung ditulis untuk mengingatkan kita bahwa ada kekuatan yang besar dalam manusia, yaitu adalah kekuatan cinta. Nah, kekuatan cinta inilah yang perlu diarahkan sesuai kehendak Kristus. Karena ada juga di bagian-bagian yang kita pelajari, contohnya misalnya cinta yang belum waktunya jangan digerakkan. Artinya bahwa kita harus menikmati, menyambut anugerah cinta ini, namun juga kita harus mengarahkannya sesuai kehendak Kristus. Nah, Kidung Agung yang juga dimana ditulis dari Salomo. Kalau Alkitab yang boleh Anda baca di pasal 1 ayat 1 dikatakan Kidung Agung dari Salomo, ya, Song of Songs. Ya, dikatakan bahwa ini Maha Kidung yang disebut banyak dalam tafsiran adalah sebuah kitab yang banyak nilai sastra, banyak nilai puisi yang begitu nilainya sangat-sangat mendalam, tidak mudah untuk dipahami. Bahkan kitab ini dalam 5 kitab puisi, dari kitab 5 puisi tersebut, yang tidak ada kata Allah, tidak ada nilai rohaninya seakan-akan dalam tulisan tersebut. Tapi kita percaya bahwa
ketika sudah dikanonkan, tentunya ada makna yang sangat-sangat penting yang harus kita pelajari sebagai gereja Tuhan masa kini. Nah, kita akan melihat sejenak dari Kidung Agung pasal 1, contohnya ayat yang ke-6. Ada sebuah adegan di mana dalam sebuah pencarian cinta, ya kita tahu dari bagian kitab sebelumnya, dalam kitab juga sejarah, bahwa Salomo akhirnya jatuh dalam berbagai banyak wanita perempuan, namun ternyata dia tidak menemukan cinta sejati. Dia tidak bisa menemukan sayang yang dia rasa ini sayang yang tulus. Ya, dia mungkin dengan kekayaan, dengan hikmatnya dia akhirnya bisa menjumpai banyak wanita, namun ternyata dia tidak menemukan ya cinta sejati itu. Lalu kemudian ternyata ditemukan dari seorang yang sederhana, seorang dari desa, bahkan seorang itu kulit hitam. Setelah saya pelajari misalnya di ayat yang ke-6, janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam, karena terik matahari membakar aku. Jadi ada sebuah gambaran dalam sebuah tafsiran ilustrasi Kidung Agung, si laki-laki ini, ya banyak yang bilang ini bukan Salomo atau Salomo, tapi kalau kita baca ini Kidung Agung dari Salomo. Ya kita boleh percaya bahwa ini adalah sebuah suratan tulisan dari penghayatan, dari sejarah atau mungkin perjalanan kehidupan Salomo. Salomo boleh mengatakan bahwa dia sedang melihat ada satu orang yang mungkin beda dari yang lainnya. Namun perempuan ini ternyata merasa rendah diri, merasa tidak layak bagi raja. Dia tidak layak menjadi kekasih raja. Makanya dia katakan bahwa janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam, karena terik matahari membakar aku. Aku ini adalah penjaga kebun-kebun anggur. Kebun anggurku sendiri pun tak aku jaga. Jadi dia kerja bagi orang karena keadaan, bisa kita anggap demikian. Dan dia mengaku bahwa kebun anggurnya sendiri nggak dijaga. Bahwa ternyata karena keadaan ekonomi yang sulit, boro-boro untuk urus kebun anggurnya, dia sudah habis waktunya untuk urusin kebun anggur orang lain. Kerjaannya sederhana, kulitnya hitam. Tapi ternyata orang ini yang disayang oleh si laki-laki. Orang yang mungkin dianggap nggak layak. Ya mungkin banyak yang lebih cantik dari dia. Siapa lah ya penjaga kebun anggur, orang yang bahkan tidak mumpuni, tidak mapan, apalagi kelas menengah, di bawah kelas menengah, bahkan dia pekerja keras, bahkan dikatakan dia juga kulitnya hitam, ya, dia sangat rendah diri, minder, bahkan dibandingkan perempuan cantik desa kalah jauh, ini dibandingkan level raja kerajaan, jadi jauh levelnya. Tapi ternyata perempuan ini yang mendapat hati dari si pihak laki-laki, ya entah itu Salomo atau mungkin dalam sebuah gambaran, kitalah manusia yang berdosa, yang gak layak. Tuhan melihat kita yang mungkin, Anda yang mungkin merasa kayaknya ibu saya aja nggak anggap saya, orang tua saya aja nggak anggap saya, mungkin lingkunganmu menganggap engkau nggak ada, nggak diperhatikan, tapi ternyata Tuhan memperhatikan. Mungkin di gambaran-gambaran yang kalau kita telusuri lebih mendalam, bahwa inilah kekuatan cinta itu. Ya, jadi yang pertama, Kidung Agung ingin mengingatkan, inilah kekuatan cinta itu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Allah adalah kasih. Dia mengasihi kita manusia yang berdosa. Nah kalau kita boleh mengingat ayat yang mungkin menjadi ayat hafalan gereja Tuhan yang dimanapun berada, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah, ya, Dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya tidak binasa. Kita ini harusnya binasa, kita ini harusnya bukan lagi nggak dianggap, bukan lagi nggak layak, seharusnya binasa level kita. Tapi karena kasih Allah, Dia mau memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, sebagai ganti kita yang berdosa, dan akhirnya kita boleh beroleh kemurahan dan anugerah Allah. Ini kan kisah cinta. Perjalanan Alkitab yang ditulis dan akhirnya Yesus yang telah hadir ke dunia, dia jadi hamba dan bahkan dia berkorban bagi kita. Ini kan kisah cinta. Dan sebagai gambaran bahwa ketika ada perempuan yang tadi merasa dia kulitnya gelap, terik matahari, kebun anggurnya sendiri nggak dijaga, kerja keras untuk kebun anggur orang lain, tapi ternyata dia mendapat cinta dari si pihak laki-laki, yang dimana kalau kita boleh melihat ya, atau kita sedikit menggambarkan, membayangkan, Salomo udah berjumpa dengan ratusan wanita yang begitu cantik dari berbagai daerah, tapi ternyata dia boleh punya hati kepada gadis desa ini, mengingatkan kita inilah cinta itu, ya. Lalu kemudian di pasal yang selanjutnya kita boleh melihat ada bagian-bagian puisi narasi cinta yang begitu sangat luar biasa, ya. Sebuah puji-pujian antara dari laki-laki ke perempuan,
lalu kemudian disambut oleh perempuan kepada laki-laki, sempat menikmati PDKT lah kira-kira di pasal yang kedua. Tapi ternyata akhirnya ada gambaran bahwa perempuan ini akhirnya mungkin karena keadaan, karena dia mungkin masih merasa tidak layak, akhirnya tidak menyambut si laki-laki tersebut. Makanya di ayat yang pertama pasal yang ketiga dikatakan, di atas ranjangku pada malam hari kucari jantung hatiku. Ya, kucari tapi tak ketemui dia. Aku hendak bangun dan berkeliling di kota, kucari dia, tapi tak kutemui dia. Baru saja aku meninggalkan mereka, kutemui jantung hatiku. Kupegang dan tak kulepaskan dia. Dan sampai ayat yang kelima menjadi ayat yang juga sering juga dikhotbahkan bagi anak muda. Ayat yang kelima pasal yang ketiga, jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Apakah ini pemudi yang masih belia, sehingga mungkin kisah asmara ini begitu menggelora dalam hidupnya, dan mengingatkan generasi muda dimanapun berada untuk jangan menggerakkan cinta, membangkitkan cinta sebelum diingininya. Artinya bahwa perlu dewasa dulu untuk sanggup mengolah cinta ini. Nah, hari ini kita boleh melihat bahwa kekuatan cinta ini mengingatkan kita, kekuatan cinta laki-laki ini mengingatkan kita terhadap cintanya Allah kepada kita yang gak layak. Cintanya laki-laki kepada perempuan desa dan yang gelap ini mengingatkan kita tentunya cinta Allah yang lebih besar daripada kisah laki-laki dan perempuan yang digambarkan Kidung Agung tersebut. Namun sebaliknya, perempuan ini mengingatkan kita, kitalah orang yang sebenarnya nggak layak. Kita orang yang tadinya nggak dipandang. Kita orang yang mungkin di luar dari standar. Namun ternyata Tuhan mengasihi kita. Jadi kisah laki-laki mengingatkan kisah Allah dalam perempuan yang mungkin dianggap rendah, remeh. Mengingatkan kita umat yang, atau Anda dan saya secara pribadi, sesungguhnya saya tidak layak. Kok Tuhan mau yang mengorbankan anak yang tunggal bagiku? Pernah nggak kita bersyukur atas hal tersebut? Atau kita merasa kita memang wajar Tuhan mengasihi kita? Hati-hati. Sebenarnya Tuhan ingin mengingatkan kita, kita ini nggak layak, namun Dia rela memberikan nyawanya bagi kita. Kisah cinta ini disebut namanya kekuatan cinta. Dan Allah adalah kasih. God is love. Jadi kasih itu, cinta itu bukan lagi siapa, bukan lagi apa, tapi pribadi itu sendiri. Cinta itu bukan lagi sebatas konsep. Cinta itu bukan sebatas sekedar mungkin ada tindakan-tindakan cinta. Tapi cinta itu adalah pribadi itu sendiri, itu adalah Allah. Dan Allah menciptakan kita dengan cintanya. Sehingga kita harusnya produk-produk cinta ilahinya Tuhan. Nah, kalau kita mencintai Tuhan yang mencintai kita, terus kita gak mencintai sesama kita yang Tuhan juga buat dengan seluruh nefesnya, bahkan akhirnya Tuhan relakan Yesus untuk mati bagi orang berdosa, berarti kita sedang gagal mengerti, memahami diri kita adalah produk cinta Allah, yang artinya seharusnya kita mencintai sesama kita. Jadi dari bagian awal tadi kita belajar bahwa gambaran cinta sang laki-laki ini menggambarkan cinta Allah yang tentunya lebih besar daripada cinta laki-laki dalam Kidung Agung. Dan perempuan yang tadinya mungkin dianggap rendah menggambarkan kita yang sesungguhnya kita lebih buruk, kita lebih jelek daripada perempuan dalam Kidung Agung ini. Kitalah orang berdosa yang boleh menerima kasih Allah. Jadi ini adalah tentang cerita cinta Allah. Dan yang kedua mengingatkan kita bahwa kita adalah produk cinta Allah yang seharusnya kita juga hidup dengan penuh kasih. Bukan kita mengasihi demi dapat cinta kasih Allah, tidak. Memang kita ini ciptaan dari Tuhan yang sang sumber cinta itu. Sehingga cinta itu sudah ada dalam diri kita. Kita harus menghayatinya, kita harus menghidupkannya. Kita bukan dalam proses mencari cinta. Kita harus menemukan cinta itu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sehingga oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sahabat gereja, pelayan Tuhan dimanapun kita berada, kita harus melayani Tuhan dengan cinta. Kita mengasihi orang tua kita dengan cinta. Ada orang kadang-kadang hormat sama orang tuanya, ya karena orang tuanya masih sayang sama dia, karena ngasih SPP masih. Sehingga ketika mungkin nggak tolong dia bisa kecewa. Kenapa? Karena akhirnya karena asas syarat. Tapi kalau kita dasar cinta, banyak orang yang dipulihkan, bertemu dengan Tuhan, mengalami Injil. Dia ketemu orang tua yang sangat jahat pun, dia bisa mengampuni. Kenapa? Karena cintanya akhirnya dipulihkan. Akhirnya cinta itu menjamah hidupnya siapa itu? Yesus Kristus. Makanya gambaran Kidung Agung mengingatkan kita kalau kita kembali berjumpa dengan Tuhan, sang sumber cinta itu. Arti pemulihan adalah apa? Setelah dipulihkan, hidup kita kembali dipenuhi dengan cinta kasih Allah. Ada banyak orang bilang, saya dipulihkan, tapi hidupnya masih dipenuhi dengan
kejengkelan. Seharusnya dipenuhi dengan cinta kasih Allah. Itulah tanda kita dipulihkan. Kita boleh jengkel, tapi jengkel akhirnya kembali melepaskan kasih Allah itu sendiri. Kita bisa jengkel sama pemerintah, wajar manusia. Kita jengkel sama mungkin institusi oknum-oknum tertentu. Tapi kita kembali mau mendoakan mereka. Kembali mau mengasihi. Itulah produk cinta Allah. Nah, kita akan lihat lagi bahwa pernikahan adalah sebuah anugerah Allah. Ya, cinta adalah anugerah Allah. Hubungan itu juga adalah anugerah Allah. Sehingga nikmatilah, bersyukurlah atas anugerah Allah. Kalau kita boleh berjumpa, dipertemukan, dipersatukan. Apalagi dalam sebuah namanya lembaga pernikahan. Ya, baik jeleknya kita harus terima selama-lamanya sampai maut memisahkan. Makanya pernikahan adalah lembaga pertama yang Tuhan buat di bumi ini. Terlalu mahal pernikahan itu karena Tuhan yang membentuk institusinya. Bukan orang lain, bukan hakim, bukan hamba Tuhan, tapi Tuhan yang membentuk lembaga pernikahan sebagai sebuah simbol hubungan cinta itu dilatih, dibangun setiap hari dalam sebuah yang disebut namanya bahtera rumah tangga. Lalu kemudian di pasal 8 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa sekalipun orang membeli segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti dihina. Pasal 8 ayat yang ke-7a dikatakan, air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang membeli segala harta benda untuk cinta, ia pasti dihina. Menarik. Kita kalau cinta kan senangnya akhirnya mau kasih ke orang itu yang terbaik, beli barang segala macam. Tapi Kidung Agung mengingatkan kita ternyata ya cinta yang sejati melebihi nilai sebuah harta materi. Sekalipun orang membeli segala harta benda untuk cinta, ia pasti dihina. Berarti gini, dalam mencintai pun kita harus tahu yang disebut namanya hidup ini skala prosesnya siapa? Tuhan. Makanya yang terakhir saya ingin bilang bahwa cinta kita harusnya cinta segitiga. Apa itu? Cintaku, cintamu, dan cinta Tuhan. Segitiga. Artinya apa? Segitiga. Ya. Ini penting sekali. Bukan cinta orang ketiga ya. Ini cinta segitiga. Artinya aku dan misalnya istriku dan suaminya. Dan anaknya. Hubungan kita personal-personal tapi gak pernah antara kekuatanku, kekuatan dia. Harus ada kekuatan Tuhan di tengah-tengah kita. Makanya kekuatan gereja Tuhan, kekuatan keluarga Tuhan, kekuatan tim pelayan Tuhan, kekuatan yang disebut namanya orang-orang yang mengasihi Tuhan, harus ada cinta Tuhan di tengah-tengahnya. Orang-orang yang berkomitmen maju bagi Tuhan, orang yang tetap akhirnya loyalitas, bersemangat, ya kan? Itu semua karena cinta Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Orang bisa bangun di sebuah lembaga yang kuat, sebuah persekutuan yang kuat tanpa Tuhan, tapi lihat baik-baik. Semuanya akan hilang. Kenapa? Karena fana. Dengan apa mungkin surat perjanjian, materai, hitam atas putih. Boleh-boleh saja untuk menguatkan. Tetapi kita bisa melihat ratusan, ribuan, jutaan cerita. Bahwa semuanya itu akan koyak dengan berlalunya zaman. Semua itu akan koyak dengan sesuatu yang nilai-nilainya akhirnya dikorbankan demi ambisi dan sebagainya. Tapi kalau karena cinta Tuhan, kita akan bisa memilih setia sekalipun. Nah ini nih ya makanya. Sekalipunnya ini penting. Contoh, apa yang membuat akhirnya kalau dalam pernikahan Kristen, harus tetap kita mengasihi istri kita pada masa tua kita. Ya, kenapa? Karena cinta Tuhan di tengah-tengah kita. Kalau cinta dunia, ya udah dia pilih yang lebih muda lagi, dia pilih yang lebih segar lagi. Dia pilih yang lebih baik menurut matanya, itulah cinta dunia. Tapi kalau cinta Tuhan, bahkan konsep kita adalah sekalipun mungkin saya tidak seganteng dulu, sekalipun mungkin saya tidak secantik dulu, sekalipun mungkin bahkan tidak seprima dulu, aku tetap setia. Kenapa? Karena cinta Tuhan di tengah-tengah kita. Kidung Agung mengakhiri dengan sebuah kisah bahwa cinta sejati melebihi nilai materi, melebihi nilai harta benda. Itulah yang membuat cinta itu akan tetap kuat ketika ada Tuhan di tengah-tengah kita. Hari ini kita boleh belajar bahwa gambaran kisah cinta laki-laki menggambarkan cinta kasih Allah yang begitu mengasihi, yang mungkin dianggap nggak layak. Gambaran perempuan mengingatkan kita, kitalah orang yang sebenarnya tidak layak, namun beroleh kemurahan, beroleh anugerah. Mengingatkan kita bahwa pernikahan adalah juga anugerah Allah, lembaga yang Tuhan buat. Mari berjuanglah membangun bahtera rumah tangga bagi yang sudah menikah, yang lama atau yang mungkin baru. Bagi yang belum, para pemuda, ingat, jangan bangkitkan cinta sebelum waktunya. Dan ingatlah bahwa cinta yang sejati harus ada cinta Tuhan di tengah-tengah hubungan kita.
Kita dengan orang tua, kita dengan istri kita, dengan suami kita, kita dengan sahabat kita dengan teman gereja, kita dengan mungkin sahabat kita dengan hamba Tuhan. Harus ada cinta Tuhan di tengah-tengah kita. Itulah membuat kita kuat sekalipun apapun yang menjadi kekurangan kelemahan di dalam Tuhan, kita akan tetap memiliki cinta yang kuat karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk Kidung Agung, kitab yang dipenuhi dengan kekuatan cinta. Kami boleh melihat dengan penuh anugerah Allah. Biarlah cinta kasih Allah itu memulihkan kami, mengingatkan kami bahwa kami adalah produk cinta kasih Allah. Sehingga biarlah ketika Yesus dalam hidup kami mau Tuhan mengerti dan menghayati dan mengobarkan cinta yang sejati itu. Sehingga keluarga kami diberkati, gereja kami diberkati, usaha pekerjaan kami diberkati. Karena apapun yang kami lakukan semata-mata karena cinta kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.